Karena rumah makan Padangnya di masing-masing rumah. Jadi nggak butuh rumah makan Padang, karena sudah langsung di daerah Padang. Nah, iya, karena di rumah-rumah sudah makan Padang. Iya. Jadi nggak perlu rumah makan Padang. Sudah oke? Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Ya, baik. Sabar menanti, Pak Safik. Rumah makan Padang. Iya. Ya, teman-teman, minta tolong menanti sebentar ya. Ada lagi menunggu connecting untuk live streaming di Facebook kita ya. Di Facebook kita ya, supaya kita punya dokumentasi untuk seluruh acara seminar Zoom kita setiap hari Selasa dan setiap hari Sabtu ya. Nah, sudah banyak topik yang kita bahas di minggu-minggu atau di bulan-bulan lalu ya. Ada topik mengenai stroke, diabetes, kesadaran metagenetik, ada topik mengenai kanker juga, terutama kanker darah ya atau leukemia. Kemudian ada topik mengenai gula, ada topik mengenai metabolisme, lemak, fungsi lever, hipertensi, ya, itu banyak sekali topik yang sudah dibahas nih. Tapi topik untuk hari ini juga menarik, karena sebenarnya topik hari ini kita akan membahas apa tuh sebenarnya penyakit itu ya. Kalau kita bicara mengenai penyakit itu, kalau yang disebut penyakit itu sebenarnya apa? Karena kebanyakan orang sekarang membahas nama penyakitnya. Nah, sebenarnya bagaimana? Sebenarnya apa yang harusnya kita bahas atau kita omongkan? Nah, itu yang akan diulas untuk topik kita pada hari ini. Baik ya, ini Mas Giovanni sudah beritahu bahwa sudah oke ini, sudah di Facebook, sudah tersambung live streaming. Oke, kita bisa mulai. Baik, semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman OT semua, senang bisa bertemu kembali. Saya berharap semua dalam kondisi bahagia, tidak hanya sehat, tapi sejahtera ya. Sejahtera ada unsur bahagia, ada unsur senang, ada unsur sehat, ya wellness lah istilahnya ya. Nah, hari ini seperti biasa, kita punya materi untuk dibahas. Dr. Syafiq sudah beritahu pembahasannya mengenai memahami arti penyakit. Kalau bicara kata penyakit itu sebenarnya apa? Nah, ini bahan yang menarik untuk disimak, terutama untuk teman-teman dari OT, supaya mereka punya cukup pengetahuan atau pemahaman mengenai hal ini, nanti bisa ditularkan dalam arti diajarkan atau dibahas dengan yang lain. Karena prinsip Hippocrates mengatakan bahwa kita harus bersifat docere ya, docere berarti mendidik. Pada waktu kita berbicara dengan orang lain mengenai kondisi kesehatan atau kondisi tubuh kita harus mendidik mereka untuk paham yang sesungguhnya. Apakah bagaimana itu ya. Oke. Nah, sekarang kita beri konsentrasi, tapi sebelumnya mohon semua mikrofon bisa di-mute supaya lalu lintas untuk audionya cukup bagus, ya, suaranya cukup jernih, fokus kepada narasumber kita. Nanti pada waktu sesi tanya jawab, Anda boleh bertanya dan bisa membuka mikrofonnya atau unmute mikrofon. Nah, kita sekarang memberi perhatian kepada Dr. Syafiq, narasumber kita yang akan membahas pokok atau topik memahami arti penyakit. Silakan, Dr. Syafiq. Selamat siang para peserta seminar yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas konsep penyakit. Memahami konsep penyakit. Jadi konsep penyakit di barat. Jadi mengapa disebut penyakit? Karena penyakit tadi perlu dinamakan karena labelisasi. Jadi penyakit itu hanya sekedar menama aja. Ya, penyakit
adalah upaya untuk memberi nama. Mengapa harus memberi nama? Karena sangat berkaitan dengan obat tadi yang akan diberikan. Jadi dokter harus berupaya menyebutkan nama penyakit yang disebut dengan diagnosa. Jadi diagnosa penyakitnya apa? Karena dengan menentukan penyakitnya apa, berarti tahu penyebab penyakit itu, akibatnya mencari obat yang persis untuk bisa mengobati penyakit itu. Jadi penyakit dan obat tidak bisa dipisahkan. Itulah kedokteran Barat yang selalu mencari penyakit, ya, bukan orang sakit, tapi penyakit. Akibatnya penyakit itu selalu berkaitan dengan penyembuhan, healing. Nah, penyakit berarti berkaitan dengan health. Health dari kata heal, nyembuh. Jadi health adalah orang yang habis sakit. Berbeda dengan wellness. Wellness itu orang belum sakit. Jadi namanya well-being. Jadi dengan demikian kalau kita menggunakan kosakata health, berarti kita ini sudah terlambat. Ya, upaya prevensinya kurang dini. Tetapi kalau wellness itu kesehatannya sudah membuat budaya, sudah merupakan gaya hidup. Gaya hidupnya telah membuat tubuh menjadi kuat dan sehat. Wellness. Jadi dengan demikian, wellness lebih penting daripada health. Itulah sebabnya mengapa Bapak kedokteran namanya Hippocrates menyatakan bahwa salah satu prinsipnya adalah wellness. Kalau health hanya merupakan health promotion, yang merupakan penyuluhan kesehatan. Demikian mengapa kita harus tahu nama penyakit. Apa sih akibatnya kalau kita pakai nama penyakit dan tidak pakai nama penyakit? Akibatnya kan banyak. Nah, ternyata semua orang mencari penyebab. Nah, emosi itu adalah merupakan penyebab, akar penyebab dari penyakit kita. Jadi kunci agar supaya kita sembuh tergantung pada emosi atau pikiran kita. Nah, mari kita lihat bahwa ternyata antara otak dan usus ada kaitannya. Jadi kalau gangguan pencernaan terjadi, maka timbullah gangguan otak, sehingga otak nggak bisa digunakan untuk memikir, apalagi mengambil keputusan, maka terjadilah keluhan-keluhan yang dikeluarkan dari otak tadi yang menjadi tanda dan gejala orang tadi menjadi tidak enak, nyeri, dan sebagainya. Nah, penyebab penyakit juga berasal dari akar spiritual. Jadi orang yang mempunyai kekuatan agama yang kuat, dia akan lebih tahan terhadap penyakit. Jadi kalau kita pakai nama penyakit, itu jelas bahwa kita itu menggunakan kedokteran Barat. Berbeda dengan kedokteran Timur. Nah, ini 5 penyebab utama dari penyakit autoimun. Namanya menakutkan, autoimun. Jadi artinya penyakit itu oleh sel-sel kekebalan kita dianggap asing. Ternyata tergantung kepada kesehatan usus. Karena faktor genetika, karena faktor lingkungan, juga terkena karena gangguan gaya hidup, serta diet dan nutrisi kita. Jadi inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit autoimun yang kadang-kala namanya macam-macam, kadang-kala kita nggak paham. Tapi sebetulnya penyebabnya adalah ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kedokteran Barat itu menggunakan otak kiri. Kalau kedokteran Timur menggunakan otak kanan. Mengapa otak kiri? Karena dia melihat hanya bagian kecil dari seluruh masalah. Kalau kedokteran Timur memahami secara utuh masalah tadi. Sehingga di kedokteran Timur nanti tidak akan berbicara penyakit. Kedokteran Timur tidak pernah bicara penyakit dan menyatakan penyakit itu tidak ada. Misalnya sekarang ada anak cacat, ya nggak ada. Ada anak ya anak. Cacat itu jangan dilabel. Karena kalau dilabel, orang ini sifilis, misalnya. Orang ini HIV,
sudah label itu. Dan label itu bisa menurunkan derajat dirinya sendiri, termasuk komunikasinya dengan masyarakat sekitar. Jadi kedokteran barat selalu berpegangan pada penyakit dan obat. Selalu yang dicari penyakit dan yang selalu adalah obat. Akibatnya pasien itu dianggapnya songgok penyakit. Nama tidak penting, yang penting saya tahu bahwa penyakit orang tadi siapa apa. Akibat karena penggunaan obat tadi dan kadang-kala karena terlalu cepatnya memvonis penyakit, maka orang bisa meninggal atau orang bisa cacat. Jadi di sini kedokteran barat sangat banyak sekali faktor-faktor yang membuat hal-hal kesalahan di dalam penanganan pasien. Berbeda dengan kedokteran timur, dia tidak pernah bicara soal penyakit. Dia bilang sakit itu karena adanya ketidakseimbangan, yaitu keseimbangan, beauty, oleh karena harus yakin dan harus hidup. Inilah bedanya timur sama barat. Nah, ini Thomas Alva Edison. Dia dari dulu sudah berkata, dokter masa mendatang tidak lagi akan memberikan obat, tetapi akan menginstruksikan pasien-pasiennya agar supaya dia mempunyai rangka hidup yang perawatan yang baik, gaya hidup yang baik, dengan menggunakan diet yang baik, dan mencegah dari penyebab penyakit. Jadi Thomas Alva Edison ini penemu listrik, tapi dia bisa berkata dengan demikian bahwa masa depan akan terjadi sekarang ini. Ya. Ini orang ahli yoga, bahwa yoga adalah bertujuan untuk menghilangkan penyebab, akar penyebab dari semua penyakit. Tidak mengobati gejala seperti kedokteran, tetapi dia akan berupaya untuk melakukannya itu. Jadi tubuh akan terbiasa dengan demikian, dia sehat sehingga dia tidak terkena penyakit. Nah, inilah bedanya. Jadi orang barat selalu menggunakan disease model. Tetapi kalau orang kita timur menggunakan biographical model. Bedanya apa? Bedanya kalau orang barat melihat bahwa kalau orang sakit disebabkan karena kena penyakit. Ini dilabel penyakit. Penyakit A, penyakit B, penyakit C. Ya, meskipun penyebab penyakitnya sama, tampaknya harus nama. Nama lebih penting. Nah, setiap penyakit merupakan hal-hal yang bersifat khas, sehingga dengan demikian mempunyai riwayat penyakit yang berbeda dengan yang lain. Sehingga setiap penyakit dapat dikodifikasi, namanya ICD, International Coding Disease, ya, yang secara tidak tergantung pada orang yang sakit. Jadi dia tidak melihat orang yang sakit, tapi dia melihat nama penyakitnya. Disinilah konsep kedokteran barat yang dehumanisasi, ya, dia tidak memanusiakan lagi manusia. Dia mendewakan nama penyakit daripada manusia. Maka tugasnya seorang dokter adalah menentukan diagnosa dan mengobati penyakit tersebut. Orangnya tidak dipikir. Ya, sedangkan kedokteran timur lain, orang sakit itu biasa. Adalah peristiwa yang biasa, yang wajar di setiap kehidupan orang tersebut. Mengapa kok bisa terjadi sakit? Karena akibat ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan hidupnya yang besar pasak daripada tiang, atau terlalu melakukan keinginan sesuatu, atau ketakutan dan sebagainya, sehingga masing-masing orang sakit itu unik. Seorang pasien sakit A dan pasien B unik. Meskipun nama penyakitnya sama, tetapi kondisinya unik. Jadi di sinilah hebatnya kedokteran timur. Dia tidak menggunakan nama penyakit, tetapi dia menggunakan keunikan orang yang sakit. Apakah orang itu mudah nyeri, atau orang itu sensitif, ataukah tidak, dan sebagainya. Sehingga tugas daripada terapis adalah membantu agar supaya keseimbangannya kembali normal. Jadi inilah bedanya antara tradisional dan fisik. Nah, kedokteran barat sekarang tahu kesalahannya. Sehingga sekarang kedokteran barat berubah menjadi bersifat
namanya bersifat dua wajah. Ya. Namanya functional medicine, kedokteran fungsional. Dia menggunakan bisnis tapi juga menggunakan biographical. Nah, ini karena mereka itu bersifat ganda sekarang. Sehingga Anda bisa lihat nanti, nah ini, jadi dia tahu bahwa penyebab penyakitnya itu ini, ketidakseimbangan imun, ketidakseimbangan struktur, ketidakseimbangan inflamasi, ketidakseimbangan hormon, karena terlalu kena racun, ketidakseimbangan pencernaan, dan disfungsi mitokondria. Inilah penyebabnya. Tapi yang dibahas ini, diabetes, kanker, penyakit jantung, obesitas, autoimun, tapi dia nggak tahu ini. Tetapi sekarang dia mengatakan functional medicine sekarang dan disukai oleh para dokter di Indonesia menggunakan functional. Kenapa? Bisa menjawab ini, bisa menjawab ini. Jadi dia bersifat ganda. Dia bisa menjelaskan mengenai kemampuan herbal dan bisa menyebabkan mengenai penyakit. Jadi antara gerak dan jamu jadi kacau. Sehingga para tradisi jamu pun juga ikut-ikutan. Termasuk member AOTI juga ikut-ikutan selalu menekankan kepada penyakit, bukan kepada penyebabnya. Jadi kalau misalnya konsultasi kepada saya selalu, orang ini penyakitnya ini, lalu obatnya apa Pak Sampaikan? Saya bingung. Orang yang tidak pernah pegang. Nah, jadi dengan demikian, sebutlah keluhannya. Sebutlah gangguannya. Itu lebih baik. Jadi Anda inilah akar daripada pohon. Gambar ini adalah gambar dari kedokteran fungsional yang sekarang dianut oleh banyak para dokter muda. Karena apa? Dia bisa menjelaskan ini, tapi tetap mengobatinya pakai bisnis model. Jadi hati-hati. Kedokteran fungsional adalah kedokteran berwajah dua. Lihat ya, penyebab utama daripada penyakit ada dua. Satu, keracunan. Yang kedua, defisiensi, kekurangan. Nah, keracunan adalah sesuatu yang terjadi di tubuh Anda, ya, karena memang ini merupakan hal yang terjadi karena lingkungan telah dirubah oleh Anda, oleh para manusia. Akibatnya, hidup adalah proses intoksikasi, memasukkan racun. Akibatnya, tubuh harus berupaya detoksifikasi sehebat-hebatnya, sehingga kadang-kadang tubuh kalah, akibatnya sakit. Ini juga penyebab dari semua penyakit adalah satu, stres. Dua, karena organnya sakit. Ketiga, gaya hidup. Karena faktor sosial, faktor keyakinan, dan faktor emosi. Jadi dengan demikian Anda lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah unsur penyebab utama terjadinya orang sakit. Tanpa usah menyebut nama penyakitnya, inilah penyebabnya dan obatilah. Jadi kalau orang stres, ya jangan stres. Kalau kena organnya disisakan. Kalau gaya hidup, rubahlah gaya hidup timur, jangan gaya hidup sedentary lifestyle kayak orang barat. Kehidupan sosialnya diperbaiki, sedekah, bersilaturahmi, keyakinannya mendekatkan diri kepada Tuhan, emosinya positif, tidak negatif. Jadi dengan demikian Anda lihat di sini, orang sakit, orang sehat, kena stres, maka terjadi fase stres, terjadi proses regenerasi, terjadi penyembuhan, tapi kemudian regenerasi lagi, baru sembuh total. Jadi Anda lihat ada satu kondisi penyebabnya banyak. Ada lagi satu penyebab penyakitnya banyak. Jadi kalau kedokteran timur tidak membahas nama-nama penyakit, tapi cukup penyebab ini. Jadi inflamasi, depresi bisa menyebabkan inflamasi. Ya, artritis adalah proses inflamasi. Kanker juga inflamasi yang kronis. Diabetes juga inflamasi. Penyakit jantung juga inflamasi. Jadi lebih simpel, lebih mudah daripada menyebut nama-nama penyakit jantung, nama-nama penyakit mental, nama-nama penyakit sendi, yang nama-nama tadi mempunyai obatnya sendiri-sendiri. Jadi satu penyakit obatnya bisa macam-macam.
Tapi kalau ini satu, inflamasi ya obatnya satu, obat yang menurunkan radang. Demikian juga depresi, demikian ya. Ini karena tiroidnya rendah, karena kekurangan vitamin D, karena prediabetes, karena penggunaan antibiotik, karena omega 3 dan sebagainya. Jadi dengan cara demikian maka kita bisa mengobati depresi ini. Tapi kalau kedokteran barat lebih mementingkan nama-nama penyakit. Mari kita lihat juga di sini. Ini inflamasi kronis. Hampir semua kanker adalah merupakan produk dari inflamasi kronis. Penyakit kardiovaskuler seperti arteriosklerosis, gagal jantung, stroke, hipertensi, 1, 2, 3, 4, 5 penyakit dan 5 macam-macam obatnya. Sehingga dengan demikian penanganannya juga makin rumit. Tapi kalau sekedar chronic inflammation cukup. Ya ini kan akibat apa chronic inflammation? Akibat oxidative stress. Maka kita beri antioksidan. Juga ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit neurologis seperti depresi, Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis. Nama-namanya juga aneh-aneh dan juga sulit-sulit dilihat. Tapi Anda lihat bahwa ini semuanya adalah proses inflamasi kronis. Komplikasi diabetes juga bisa neuropati, retinopati, hipertensi, arteriosklerosis, penyakit jantung. Semuanya ada diobati diabetesnya, maka semua ini akan sembuh. Penyakit-penyakit paru-paru, bisa asma, bisa COPD, bisa penyakit HED dan sebagainya. Ini semua juga nama-nama penyakit. Jadi nama penyakit adalah mempersulit kita karena hampir semua pasien sulit untuk memahami apa itu osteoartritis, apa itu rheumatoid arthritis. Yang tahu hanya dokter, pasiennya juga dijelasin juga sulit gimana. Tetapi kalau radang kronis orang akan pada boya. Dan radang kronis ini jamunya juga mudah didapat. Jadi murah meriah. Tapi kalau nama penyakit menyenangkan pabrik obat karena masing-masing osteoartritis ini nama penyakit, nama obatnya beda. Ini nama obatnya. Apalagi tiap-tiap obat ini juga tergantung nama pabrik obatnya. Jadi masing-masing pabrik obat menyebut nama obatnya. Jadi dengan demikian dokter dan pabrik obat itu sudah merupakan sekongkol saja. Dia tidak bisa lepas. Maka nama penyakit harus disebut. Harus dicari sampai ketemu apa nama penyakitnya. Kalau tidak lulus dokter. Dan apalagi juga autoimmune disorder, ada misalnya yang namanya IBD, ada penyakit Crohn, ada colitis, ada lupus, ada multiple sclerosis, ada tipe 1 diabetes. Sehingga Anda juga tanya tentang lupus. Tolong dijelaskan tentang lupus. Padahal ini semua adalah inflamasi kronis. Jadi tolong jangan terpengaruh sama kedokteran barat yang lebih mengutamakan nama tanpa mengetahui penyebab. Orang timur lebih hebat, dia tahu penyebabnya. Silakan namanya Daud, Sastro, Sutrisno. Yang penting adalah saya tahu dia anak laki-laki, dia anak perempuan, dari nama tadi. Jadi dengan demikian sebetulnya kesehatan itu dibuat murah ya bisa, dibuat mahal sangat mahal juga bisa. Jadi BPJS juga senang karena permainan di sini ini. Karena hampir semua dokter selalu mencari si biang kerok nama penyakit. Kalau belum ketemu nama penyakit, namanya belum spesialis, belum hebat. Tapi bagi pasien, nama ini juga nggak tahu apa itu. Heart disease itu apa, retinopati itu apa. Jadi yang penting aku sakit, gimana bisa sembuh. Nah, tetapi sembuh perlu juga pemahaman. Jadi dokter harusnya dosere, mendidik. Tapi mana tahan, waktunya nggak ada. Jadi dengan demikian ya terpaksa dia menerima mentah-mentah diagnosa tadi, yang kadang-kala diagnosanya juga fatalistik. Benjolan kanker, padahal benjolan tidak selamanya kanker. Ya, bisa tumor benigna, bisa maligna. Demikian juga obesitas. Ini bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan hipertensi, ini arteriosklerosis, diabetes. Ini jadi penyebabnya adalah obesitas. Nah, ini juga radikal bebas, jadi oxidative stress.
Namanya banyak sekali ya, hipertensi, iskemia, termasuk tadi ya inflamasi kronis ini masuk sini juga ya. Ya, karena gangguan pada imun sistemnya. Pada otak Alzheimer, Parkinson, OCD, ADHD, autism, stroke, migrain, trauma. Jadi semua teman-teman selalu ingin tanya, apa itu stroke? Dan lain sebagainya. Padahal itu semuanya kalau Anda tahu antioksidan, selesai sudah. Mengapa Anda bingung? Jadi Anda tolong berpikir sederhana sebagai orang timur, menggunakan kedokteran timur, yaitu dengan otak kanan. Jangan dengan otak kiri, ini bingungi semua ini. Mereka bisnis mencari nama-nama obat, kalau perlu mengeluarkan obat-obat baru makin mahal harganya, dan makin sulit didapat, memang sengaja dibuat demikian. Tetapi kalau ini, apoteknya nggak perlu habis mana, apotek hidup di samping rumah bisa. Ya, hingga dengan demikian, Anda lihat bahwa semua ini, Tuhan telah menciptakan semuanya, dapat diobati dengan cara hidup pandangan pikiran yang otak kanan, jangan menggunakan otak kiri. Kalau menggunakan makan juga pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Tangan kiri hanya kalau di WC aja. Jadi Anda lihat bahwa kedokteran timur lebih hebat daripada kedokteran barat. Tetapi kita sudah dijajah begitu hebatnya, sehingga malu kalau kita bilang kedokteran timur. Malu sekali karena tidak ilmiah adanya, padahal sangat-sangat ilmiah. Ya, inilah riwayat hidup penyakit. Ya, orang mudah terkena kuman. Jadi orang yang suka cemas, orang yang suka worry, itu bisa mudah kena penyakit, bisa kena infeksi atau tanpa infeksi. Kalau kena infeksi maka kena penyakit. Dan dari sini diberi nama penyakit. Kemudian kemungkinannya bisa mati atau bisa sembuh. Nah, tinggal dengan demikian kalau ini kena infeksi, ini ada fase inkubasi. Fase kelihatannya belum jelas gejalanya, begitu sampai sini jelas, maka ini menjadi menular. Ini bahaya laten. Ya. Sehingga dengan demikian orang disuruh pakai masker supaya tidak membuat orang lain terkena. Inilah modelnya orang disease. Jadi gajah saja tergantung megangnya. Kalau megang belalai, misalnya hematologi, wah ini penyakitnya penyakit darah nih. Enggak, ini penyakitnya ginjal ini. Enggak, ini penyakit rematik ini lambung aja. Ini paru-parunya sakit. Oh, ini ekornya ini ya karena kulit. Jadi hampir semua orang punya diagnosanya sendiri. Nah, akibatnya bukannya menyembuhkan pasien, tapi pasiennya jadi bingung, dan ini masing-masing punya obatnya sendiri-sendiri. Nah, interaksi obat menjadi lebih hebat. Ya, jadi Anda lihat masing-masing obat punya interaksi yang bisa membahayakan atau bisa meniadakan. Sehingga akibatnya dengan disease model ini banyak sekali orang meninggal, banyak orang cacat karena pengobatan yang salah. Nah inilah, maka disebut malpraktek. Ada satu, karena salahnya diagnosa, atau karena kesalahan operasi, atau karena luka pada waktu hamil, ya, pada waktu lahir, ya, atau pengobatan yang salah, resep yang salah, akibatnya timbullah malpraktek. Ini yang disebut oleh WHO namanya iatrogenic disease. Penyakit-penyakit iatrogenik adalah penyakit yang ditimbulkan oleh malpraktek dokter akibat karena gagalnya mendiagnosa, karena kesalahan operasi, atau karena kelahiran melahirkan, dan karena obat-obat resep yang salah. Ini juga lihat nih, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi di dalam istilah kedokteran ada malpraktes, ada malnegligence. Ya, jadi misalnya ini gagal untuk meronsen karena alat ronsennya rusak, atau salah jari, harusnya jari kelingking yang diobati jari yang satunya, atau karena salah mengambil organ, salah karena transfusinya, salah karena anestesinya, salah karena terlalu kuatnya gip sehingga akibatnya terjadilah gangguan penyakit, atau salah sisi, harusnya sisi kanan, dia sisi kiri, atau salah pasiennya salah,
atau paralise karena terlalu kuatnya bide yang dibuat di gap itu, atau salahnya ataupun ada gunting yang tersembunyi pada waktu operasi jadi tertinggal. Akibatnya ini semuanya namanya medical negligence. Ini merupakan malpraktek yang bisa ditahan, ya. Maka sekarang WHO mengatakan patient safety, keamanan pasien nomor 1. Tapi ya gimana ya, karena ini lebih hebat. Nah, mari lihat di sini. Siapa yang paling mudah malpraktek? Dokter gigi hanya 13%, perawat hanya 9%, kiropraktik hanya 3%, semua terapi yang lain 5%, dokter 70%. Ya, lihat ini 70% adalah disebabkan karena dokter. Iatrogeni. Ini data dari data bank. Ya, misalnya kesalahan pembiusan, kesalahan operasi, misdiagnosis, atau terlambatnya diagnosa, atau karena gangguan melahirkan, atau karena pengobatan yang salah. Ini adalah ya jenis-jenis malpraktek penyakit yang dikerjakan oleh para dokter, 70%. Ya, Anda lihat ini adalah dampak dari faktor-faktor yang berbeda terhadap kematian prematur. Ya, 30% penyakit genetik, perawatan kesehatan 10%, kondisi lingkungan 20%, tetapi perilaku individu lebih besar 40%. Jadi kebanyakan perilaku kita yang membuat kita sakit. Perilaku yang dasarnya pikiran yang negatif dan kondisi yang selalu khawatir dan cemas. Jadi sebetulnya penyakit itu ada ya penyakit kongenital, ini salah ya, kongenital ya artinya penyakit bawaan, penyakit sejak lahir, bayi cacat, karena infeksi, karena gangguan metabolisme, karena gangguan degenerasi sel, karena trauma atau karena neoplasma. Inilah penyebab penyakit yang perlu Anda ketahui semua. Sehingga dengan demikian tidak perlu sampai menyebutkan nama-namanya, spesifik namanya. Mari lihat bagaimana penyakit itu terjadi. Karena adanya energi negatif ya yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga misalnya seperti ya black smoke, ya, asap hitam, karena terlalu banyak ini ya. Ini karena energi negatif. Atau energi negatif tadi membuat sel-sel jadi sel kanker. Atau penyakit tadi memang disebabkan oleh karena energi negatif tadi selalu membawahi kita. Maka saya bilang energi negatif itu misalnya kecemasan, ya worry, ya takut, ini adalah energi negatif. Maka mulai sekarang energi yang positif supaya tidak kena penyakit. Jadi buat apa mencari nama penyakit, tetapi pikiran kita lebih sumber daripada segala penyakit. Dia bisa menciptakan berbagai macam nama penyakit. Anda lihat ini, penyakit dari saluran pencernaan bisa berupa gastritis, itu artinya radang pada lambung. Asites itu berarti perutnya besar. Pirosis berarti terjadi gangguan penyempitan. Hemateksia ini berarti terjadi perdarahan pada waktu berat. Appendicitis ya radang pada umbi cacing. Disfagia sulit menelan. Kalau pada penyakit paru-paru namanya asma. Ada yang namanya emfisema, ada yang namanya pneumonia, ada yang namanya semua nama-nama ini sebetulnya sama, yaitu penyakit respirasi, penyakit pada pernapasan. Jadi gangguan napas harus segera dibantu dengan pernapasan. Jadi dengan memahami ini semua, kita akan lihat ini penyakit pada kandung kemih, bisa nyeri kencing sakit, atau kalau malam kencing, atau terjadi kencing nggak bisa keluar, atau ingin kencing terus, atau kencingnya sedikit, atau pada kencingnya keluar protein, misalnya pada DM. Sedangkan penyakit kulit bisa kukul, akne, bisa dermatitis, bisa bercak-bercak merah, bisa onikolisis, bisa pada
kuku, bisa karena ulkus koreng, bisa karena papulo pada kulit. Jadi semua itu pakai nama-nama penyakit, tetapi yang penting di mana letaknya penyakit. Nah, jadi penyakit itu disebabkan oleh bisa protozoa, bisa oleh karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena virus. Kalau jamur berarti ada misalnya penyakit pada kaki, ya, mikosis, jadi penyakit jamur pada kaki. Kalau ini protozoa bisa malaria, bisa tokso, bisa ya disentri dan lain sebagainya. Jadi Anda lihat nama-nama penyakit ini adalah kadangkala mungkin bagi pasien membingungkan, tapi sebetulnya kita terkena infeksi protozoa. Nah, kalau kena virus bisa ini, bisa Ebola, bisa polio, bisa AIDS, bisa herpes, bisa corona, bisa dengue dan sebagainya. Kalau kita bakteri bisa botulism, bisa tetanus, bisa TBC, bisa sifilis, bisa tifoid dan lain sebagainya. Tapi semua ini penyebabnya adalah bakteri. Dan bakteri itu menyebabkan inflamasi kronis. Karena apa terjadi inflamasi kronis? Karena terjadinya oksidasi. Nah, ini lihat penyakit autoimun bisa karena genetika, bisa karena faktor lingkungan, bisa karena faktor-faktor yang tidak diketahui penyebabnya, bisa karena terlalu kurang aktif, kurang gerak, karena stres, karena kurang vitamin B, karena diet dan sebagainya. Ini semua adalah yang bisa menimbulkan autoimun. Nah, sekarang mari kita lihat pada kalau ada osteomalacia, itu artinya terjadi pelunakan. Softening itu pelunakan yang abnormal. Kalau pakai kardiomegali berarti jantungnya membesar. Megali artinya pembesaran. Kalau karsinoma itu berarti tumor atau pada benjolan. Kalau tuberkulosis berarti kondisi abnormal pada paru-paru. Jadi kalau ptosis artinya di sini ada herniasi, ada yang nonjol. Kalau plasma itu berarti pembentukan plasma. Kalau plasia itu bentuknya pertumbuhan, kalau patia berarti penyakit. Jadi nama-nama ini adalah disebut sebagai medical terminologi. Terminologi kedokteran yang perlu Anda ketahui dan perlu, tapi saya kira Anda tidak perlu buku yang besar-besar aja. Misalnya ini, kalau terjadi oma ini berarti tumornya baru tidak jinak ya, tumor jinak kalau pakai oma. Tapi kalau pakai noma, karsinoma itu sudah ganas ya, pakai koma nih ya. Ini penamaan ini adalah merupakan bahwa oma itu berarti jinak, tapi kalau yang lain ini berarti ganas. Jadi gangguan-gangguan penyebab penyakit ini adalah bisa karena kesalahan dokter, bisa karena kesalahan apotek, bisa karena kesalahan dari rumah sakit, bisa karena kesalahan dari penanganan, bisa karena kesalahan hukum, bisa karena tidak kompetennya dokter, atau karena standar pelayanan yang kurang baik, atau malpraktek, ataupun juga malpraktek kedokteran maupun semua malpraktek dari terapi dan sebagainya. Ya. Jadi Anda lihat di sini bahwa orang tadinya terkena infeksi, tapi dia tidak menderita infeksi. Tapi begitu dia sampai di sini, merasa sakit. Karena mengapa kok ini nggak sakit? Karena Anda lihat kemarin itu bahwa kita ketahui bahwa ada 3 regulasi. Automatic regulation, di mana sitokin bisa mengembalikan, atau short term regulation bisa karena refleks, atau long term regulation bisa karena hormon. Jadi badan kita punya 3 mesin yang sudah mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak perlu badan diperberat dengan berbagai macam cara yang Anda lakukan tanpa Anda memahami penyakitnya. Jangan sekali-kali ngobati kalau Anda tidak paham. Nah, inilah penyakit. Jadi masalah orang sakit itu bisa seperti kayak corona ini bisa mendunia. Ya, Anda lihat di sini penyakit-penyakit yang melanda dunia karena masalah yang sama.
Ya, jadi maka sekarang ada istilah WHO bahwa One Health. Yang sehat bukan manusianya, termasuk binatang harus sehat, lingkungan juga harus sehat. Kalau tiga-tiganya sehat, maka kita ini sehat. Anda dilihat di sini, jadi ya kalau misalnya energinya kurang karena metabolismenya jelek, maka terjadi hiperglikemi, ya, maka terjadilah kondisi yang tidak baik, terjadi gangguan depresi, terjadi medikasi yang salah, akibatnya Anda lihat di sini penyakitnya macam-macam. Ini semua adalah penyebabnya dari yang pertama ini. Nah, ditambah lagi diet yang tidak sehat, berat badan yang tidak baik, kurang olahraga, ya dan sebagainya, makin lama makin menimbulkan masalah, bisa karena stroke, bisa karena penyakit jantung, bisa karena neuropati, retinopati, ya bisa karena gangguan seksual dan seterusnya. Jadi dengan memahami peta diagram otak kanan ini, kita bisa paham. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa pantai dari Florida terjadi pengikisan. Kalau terjadi pengikisan, lama-lama bisa terjadi gangguan penyakit juga. Jadi faktor lingkungan sangat penting. Ya, pada tahun 2016, 2017, 2018, dan ini 2020. Jadi dengan demikian, gangguan harus tahu penyebabnya. Dengan demikian, tahu gejalanya dan tahu perjalanan sakitnya, berarti dia bisa menerapi. Nah, ini gambar konsep-konsep dari penyakit kardiovaskuler. Bisa karena tekanan darahnya tinggi, bisa karena kolesterolnya tinggi, bisa karena diet alkohol yang jelek, bisa karena usia, bisa karena problem mental, bisa karena gangguan pada alat ECG, bisa karena tingkat blood pressure-nya, bisa karena ini kardiak jantung, atau bisa karena ekokardiografi. Jadi ini akibat pemeriksaan yang salah bisa menimbulkan Anda disebut sakit. Meskipun sebetulnya Anda nggak sakit. Nah, demikian juga di sini cacat genetik atau hemochromatosis atau rubella bisa menyebabkan DM. DM bisa menimbulkan gangguan arteriosklerosis, bisa karena penyakit pada mata, bisa karena gangguan saraf, bisa karena ginjal, dan juga karena penyebab-penyebab lain. Ya, jadi dengan satu penyakit menimbulkan juga penyakit baru dan menyebabkan penyakit yang lain dan seterusnya. Dari asal manifestasi organ yang terkena lama-lama mengenai organ yang lain. Ya, sama. Nah, Anda lihat kalau ada kata miko berarti kena jamur. Kalau mikosis berarti penyakit disebabkan karena jamur. Onko berarti kanker, ya, yang berkaitan dengan massa tumor. Poiesis berarti pembentukan, jadi hematopoiesis, pembentukan darah. Partum berarti lahir. Sanit berarti health, ya. Kalori berarti panas, koma berarti tidak sadar, gimno berarti telanjang, sedangkan pito berarti hidup. Ya, jadi semua penyebab penyakit bisa karena ya penyakit sendiri, karena gangguan metabolik, karena jaras-jaras metabolik, karena fenotipa gena, karena paalia, karena anatominya, karena molekulnya, karena perkembangannya. Semua menyebabkan. Penyakit jantung bisa karena penyakit pada otot jantung, bisa karena pada katup jantung, bisa karena arteria koronea. Ya, sehingga dengan demikian Anda harus memahami kalau kena otot jantung bagaimana, kalau kena katup jantung bagaimana, sehingga menimbulkan di sini. Ya, stenosis. Ya, stenosis berarti penyempitan. Ya. Demikian fungsi liver juga sangat penting karena dia merupakan organ yang paling banyak fungsinya, lebih dari 500 fungsinya. Jadi kalau ini sudah terganggu, Anda lihat akan menimbulkan gangguan banyak. Jadi jangan sekali obat-obatan terlalu diberikan banyak karena ini kerja
Ini anggaplah DPR-nya tubuh, dapurnya tubuh. Nah, jadi kebanyakan kita mengobati selalu yang di permukaan. Autoimun, namanya kanker, tapi ini semua yang muncul di permukaan. Tapi penyebabnya ini yang perlu dipahami. Ini penyebab ini. Ya, ternyata penyebabnya itu sederhana. Karena kurang nutrisi, karena kurangnya gerak, karena kurang tidur, karena stres, karena relaksasi, karena terlalu banyak racun, terlalu hubungan pikiran dan tubuh yang tidak baik, ya, kurang terlalu khawatir dan lain sebagainya. Inilah root causesnya. Kalau ini baik, maka ini baik, dan tidak ini pun di permukaan akan baik. Jadi kalau teori gunung es ini Anda lihat yang tumbuh di sini, yang terlihat adalah gambaran dari yang tidak terlihat. Dan yang tidak terlihat semuanya tergantung pada the be and the key and the run. Pada pikiran, pada gaya hidup. Ya, lihat di sini, ini penyakit. Dan inilah ketidakseimbangan dari kedokteran timur ini. Jadi sekarang dokter sekarang itu tahu ini, tapi ngobatinya pakai ini. Jadi sama aja bohong. Jadi seakan-akan dia bersifat ganda. Para terapis jamu juga sekarang menggunakan ini. Karena dia nggak paham. Jadi menggunakan jamu kayak obat. Salah lagi. Jamu itu bukan obat. Adalah gaya hidup. Supaya ketidakseimbangan ini bisa seimbang, maka perlu dia lakukan pengobatan dengan perubahan gaya hidup. Yaitu wellness tadi. Sama ya, ini penyebabnya. Pikiran negatif, gangguan hormonal, karena toksin, kurang tidur, gangguan pencernaan karena racun, kurangnya gerak badan, flora usus yang nggak baik, ya jeleknya kebiasaan makan yang jelek, ini semuanya penyebab daripada penyakit yang begitu banyak ini namanya. Nah, ingat, begitu Anda menggunakan nama penyakit, berarti obatnya macam-macam. Biayanya biayaan, modalnya modal madu. Ya, sama. Jadi lihat besarnya mind dan ini body. Jadi marah, sedih, ya, cemas, emosi, rasa tidak aman, inilah biangnya daripada penyakit. Namanya diabetes kah, namanya artritis dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semuanya karena mind. Jadi sekali lagi, mind adalah otak daripada semua penyebab penyakit. Kalau mind-nya positif, maka penyakit tidak terjadi. Jadi seminar-seminar yang lalu telah memperdalam lagi bahwa pikiran ini ternyata penting. Yang penting bagi seorang pasien adalah kuatkan pikiran pasien. Masuklah Anda kepada pikiran pasien. Pikiran yang salah Anda betulkan. Sehingga dengan demikian itu terapi yang paling hebat. Dan senyumlah kepada pasien dan rawatlah dengan tender loving care kayak Nightingale, ya, dengan cinta kasih, maka semuanya orang akan sembuh. Jangan terlalu melihat ini, wah diabetes, wah penyakitnya ini, wah ternyata dengan hanya pijatan, dengan senyum saja sudah bisa sembuh. Karena tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Ingat, ada 3 regulasi, ya. Otomatis, short term, dan long term. Ya, inilah makin banyaknya daun-daun di buah ini, Anda terbingungkan. Resepnya ada AIDS, ada lupus, ada multiple sclerosis, ada high fever, ada corona, ada acne, ada HIV, ada cystitis, semua nama-nama ini menjadi bingung di otak kita. Tapi sebetulnya masalahnya adalah terlalu banyaknya racun, gangguan trauma fisik, karena gangguan nutrisi, karena gangguan mental dan emosi, karena tekstur tanah yang tidak baik. Jadi Anda lihat, manusia adalah makhluk independen, interdependent. Ya, maka inilah merupakan paradigma penyembuhan gaya baru, yaitu kita harus mencari root cause-nya. Harus mengetahui hubungan antara pikiran, organ, dan otak. Harus mengetahui bahwa ada titik-titik 9 yang bisa menyembuhkan penyembuhan ini.
Ya, ini semua adalah yang perlu kita pelajari. Di dalam badan kita sudah ada titik-titik yang bisa Anda gunakan untuk menormalkan kembali. Misalnya sekarang Anda punya jari. Tiap-tiap jari Anda pegang pada waktu mendengarkan seminar, Anda lihat pasti ada bagian yang sakit. Teruskan pijat yang sakit itu sampai tidak sakit. Dan Anda telah mengobati diri Anda. Karena dengan titik tadi Anda telah mengobati organ yang tidak baik. Mudah, ya. Semuanya Tuhan telah memberikan kepada kita pikiran, menggunakan pada keyakinan. Gunakanlah pikiran dan keyakinan yang positif. Jangan takut terhadap nama-nama penyakit yang gombal mukio itu adalah pabrik obat. Ya, gangguan mitokondria bisa Alzheimer, bisa diabetes, bisa ya, bisa kanker, bisa ya sindrom fatigue. Ini hanya gangguan mitokondria loh. Nama-nama penyakitnya macam-macam. Ya kayak nama-nama kita lah. Kita sama-sama laki-laki namanya macam-macam. Ada Sastro, ada Dinomo, ada Sutrisno dan sebagainya. Tapi kan dia laki-laki sama. Ya. Ya, jadi sekarang sampailah kita kepada pengertian bahwa yang paling penting adalah awareness. Ya, di mana awareness selalu membuat gaya hidup agar semuanya selalu seimbang, tidak terjadi ketidakseimbangan dari mitokondria, dari usus, bisa oxide stress, dari gaya hidup, dari alergi makanan dan sebagainya, dari racun-racun lingkungan, dari gangguan hormonal dan sebagainya. Berpikirlah positif dan lakukanlah sesuatu dan yakinlah bahwa Tuhan bersama Anda. Don't worry, be happy, kata Kardaoto. Ya, saya kira demikian. Ya, tadi ini sudah. Demikian Pak Radit. Penjelasan saya mengenai memahami penyakit. Halo Pak Radit. Siap, dokter. Ya, mantap ini pembahasannya. Oke, sebentar saya keluar dulu dari sebentar ya. Ya. Baik. Terima kasih Dokter Safik untuk penjelasannya. Jadi hari ini kita sudah sekarang mengerti bahwa penyakit, nama penyakit itu adalah labelisasi ya. Diberi label ya. Tapi sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah justru kondisi atau akar masalahnya. Ya, penyakit bisa banyak sekali namanya ya. Bisa puluhan bahkan mungkin ratusan. Tapi sebenarnya mungkin akar masalahnya itu hanya sedikit ya. Tadi disebutkan akar masalah itu satu, tapi nama penyakitnya bisa belasan bahkan puluhan nama penyakit ya. Contoh tadi disebut sebagai kronik inflamasi ya atau inflamasi kronis. Ya, inflamasi kronis itu satu kondisi ya, satu keadaan tapi bisa membuat labelisasi jadi namanya jadi banyak sekali ya. Atau tadi ada istilah oksidatif stres dan sebagainya ya. Jadi yang kita perlu ketahui adalah akarnya, karena kan kita sebenarnya mau membantu seseorang untuk menjadi wellness, menjadi sehat. Maka kita harus tahu akar masalahnya. Itu inti dari pembahasan kita hari ini ya, mengundang Anda atau mengajak Anda untuk melihat bukan kepada labelisasi namanya, tapi sebenarnya kepada kondisinya atau akar masalahnya ya. Oke, itu tadi paparan yang menarik dari Dr. Syafiq. Nah, sekarang kami buka sesi berikutnya adalah sesi untuk tanya jawab ya. Pada sesi ini Anda boleh bertanya langsung kepada Dr. Syafiq sebagai narasumber kita dan Anda boleh buka mikrofon kalau Anda ingin bertanya. Oke, kalau Anda tidak bisa bertanya lewat langsung mikrofon, Anda bisa mengirim chatting pada ruang Zoom ini ya. Baik, silakan. Saya buka untuk penanya yang pertama. Silakan.
Silakan untuk penanya yang pertama. Halo dokter. Ya, Assalamualaikum. monggo Bu Ayu. Iya dokter. Setelah mengerti penjelasan dokter itu memang subhanallah. Sekarang itu memang dunia medis itu mengerikan ya dokter. Saya juga pernah mengalaminya sih. Ternyata Membuat kita menyedihkan juga. keri. Membuat Dalam? kita keri. Mengerikan kan keri. Itu keri pakai K. Ya, nggak apa-apa. Iya dokter, kadang tuh kalau ngerti seperti itu kasihan kalau lihat-lihat pelanggan ataupun saudara yang udah dirawat seperti itu, kadang-kadang juga ya nggak sembuh. Cuman kalau kita mau menjelaskan tuh kadang ya itulah. Itu bukan teroris. Ini dokter saya mau tanya, yang tadi dokter ada katakan bahwa itu tekstur tanah yang tidak baik itu ada pengaruhnya untuk menjadi penyebab sakit itu gimana ya dokter itu? Saya kurang jelas ya. Dulu pernah saya jelaskan bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya siklus biogeochemical. Siklus ini sudah ada di alam, ada siklus karbon, ada siklus hidrogen, ada siklus air, ada siklus fosfor. CHON inilah yang bisa membuat karbohidrat, membuat lipid, membuat protein, membuat DNA, membuat DNA, akhirnya membuat sel. Jadi siklus nitrogen adalah hubungannya dengan tanah. Karena mikroba di tanah itu bisa mengubah nitrit menjadi nitrat. Dan dari nitrat timbullah nitrogen. Nah, kita perlu nitrogen karena asam amino itu juga ada unsur nitrogennya. Gitu, Bu. Jadi tanah adalah lingkungan kita yang sangat dibutuhkan. Kita berasal dari tanah, akan kembalinya ke tanah. Oh iya iya iya. Iya dokter ya. Ya, oke. Ada lupa aja sekali. Ya dokter, cukup saya udah memahami. Terima kasih dokter. Kembali. Baik, terima kasih Bu Ayu untuk pertanyaannya yang pertama, membuka pembahasan kita. Oke, silakan berikutnya bagi penanya yang lain saya beri kesempatan. Pak Safik, ini ada yang bertanya lewat chatting. Dia menanyakan begini, dia bertanya mengenai masalah hipertiroid. Akar masalahnya itu di mana ya dokter? Mohon penjelasan. Thank you. Ini dari Bandung. Silakan Dokter Safik. Ya, tiroid kan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu hubungannya dengan metabolisme, dengan struktur tanah, mengandung yodium atau tidak, itu semuanya tergantung. Jadi ini kaitannya dengan root causesnya adalah diet nutrition. Jadi garam yang kekurangan yodium bisa menimbulkan wabah terjadinya gangguan tiroid. Dan tiroid juga sangat berfungsi pada pertahanan tubuh. Jadi kalau ada gangguan di tiroid, itu larinya ke problemnya kemana dok? Itu tadi saya bilang, garam yang kurang yodium kan berbahaya. Maksudnya mungkin tiroid mengatur metabolisme apa saja dokter? Gimana? Tiroid mungkin mengatur metabolisme bagian apa saja, mungkin itu pertanyaannya ya. Kalau ke jantung juga bisa, kemana-mana. Terutama tiroid itu ke metabolisme. Ya, ya. Berarti penyakit-penyakit metabolisme bisa juga disebabkan karena gangguan pada organ tiroid itu ya. Ada tiroid, ada paratiroid. Ini organnya beda. Yang para lebih kecil di belakang, tiroid yang di depan. Ya. Baik ya, itu jawaban untuk pertanyaan dari Bandung tadi mengenai soal hipertiroid. Kalau hiper berarti kelebihan, kalau gangguan pada tiroid berarti produksinya. Tiroksin. Jadi hipertiroid ini juga gangguan hormonal. Nah, gangguan hormonal juga berkaitan dengan gangguan sleep, gangguan tidur.
Karena sleep itu dipengaruhi oleh kelenjar pineal body, ya, yang menghasilkan melatonin, pineal, hipotalamus, hipofise, target organ. Oke ya, baik ya. Jadi itu penjelasannya. Ya, silakan yang lain, teman-teman Auti atau Bapak Ibu, silakan kalau mau ada yang bertanya mengenai soal ini. Iya, Ya. dokter mau tanya, kalau yang seperti salah satunya tadi tiroid itu kan kita bisa juga tahu lewat kuantum ya, ya dokter ya. Bisa. Jadi bisa. Bisa. Jadi kekurangan apanya di situ bisa tahu juga kan ya dokter? Ya, saya minta pemahaman bahwa kuantum itu kadar bukan dalam darah, tapi langsung dalam sel. Jadi lebih tepat dalam sel daripada dalam darah. Karena dalam darah itu kadarnya bisa naik turun tergantung aktivitas, tergantung waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau sel adalah berita sebenarnya. Jadi kalau darah bisa hoax. Tapi kalau sel tidak. Ya, baik. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Mari silakan. Jadi tadi dijelaskan lebih jauh bahwa penyakit itu labelisasi, ya. Kalau teman-teman Auti mau menghafal penyakit malah bikin pusing, bikin mumet sendiri karena begitu banyak nama penyakit. Tapi sebenarnya yang perlu mereka ketahui justru adalah akar masalahnya, atau kalau dalam pohon yang digambarkan tadi di bagian yang di bawah itu ya. Oksidatif stres, Pak. Baik, yang mana dokter? Oksidatif stres yang nama-nama penyakit. Oke, saya harus lihat itu nama-nama penyakitnya apa saja. Ya. Oksidatif stres. Maksudnya ini? Hah? Satu lagi. Ini. Terus satu lagi. Ya. Ini. Bentar. Itu nama-nama penyakitnya itu ada di sebelah luar sendiri. Jadi kalau Anda lihat asma, berarti itu OT. Kalau Anda rheumatoid, itu OT. Kalau itu chronic kidney disease, itu OT. Jadi nama macam-macam itu OT. Paham? Para member paham. Jadi kalau Anda lebih senang namakan nama penyakit, ya akibatnya Anda bingung sendiri. Tapi Anda perlu paham nama penyakit supaya komunikasi dengan dokter, Anda tahu, oh ini berarti ini oksidatif stres. Obatnya antioksidan. Antioksidan yang paling baik adalah OT. Telah lihat hasil penelitian dan sebagainya. Jadi gitu. Cara berpikirnya sederhana, tidak menolak tapi malah mencerahkan. Penyebabnya satu, yang namanya banyak. Penyebabnya satu, yang namanya banyak. Satu untuk semua kata di SCTV. Para member. Jadi Alzheimer pakai obat apa? Auti. Auti bukan obat. Oke, gaya hidup. Parkinson, autisme. Gangguan anak-anak itu ADHD, lupus. Itu ya arteriosklerosis, gangguan endotel, hipertensi, jangan ditanyai lagi. Hipertensi obatnya apa? Lauti itu bukan obat, minumlah Auti sebagai gaya hidup. Karena the root causes adalah ketidakseimbangan, agar supaya tetap seimbang, maka gaya hidupnya yang seimbang. Tapi dengan yakin dan cantik, senyum, tidak cemas. Beauty, believing, nah, gitu loh. Balance. Oke. Ya, mantap dok. Jadi ini
teman-teman OT bisa melihat ya dari skema ini, hampir semua penyakit yang teman-teman tanyakan kepada Dr. Syafiq itu sebenarnya akar masalahnya ya ini yang namanya oxidative stress. Ini ada chronic inflammation. Coba lihat skema chronic inflammation, Pak. Ya, baik dokter, sebentar ya. Chronic inflammation. Nah, ini penyakitnya juga macam-macam lah. Ada diabetes, ada nih nama penyakit. Jadi hanya dengan oxidative stress tadi Anda lihat bisa mengobati banyak penyakit. Tapi kalau ngikutin nama-nama penyakit ini obatnya macam-macam, mahal-mahal harganya, dan side effect-nya juga berbahaya. Ya kalau benar dosisnya, kalau tidak, waduh, habis dari rumah sakit bukan membawa apa-apa, membuat kantong obat yang tidak terpakai. Sampai di rumah mau diapain? Mau dijual tidak bisa. Kalau dibiarin kadaluarsa, kalau diminum berbahaya. Betul ya. Jadi bagus sekali sebenarnya pembahasan hari ini teman-teman dari OT terutama bisa membantu teman-teman lebih sederhana cara berpikirnya ya. 2 slide yang ada, jadi slide yang ini ya sama slide ini, teman-teman mungkin boleh simpan di HP ya dalam bentuk mungkin PDF atau dalam bentuk mungkin JPG ya, JPEG maksudnya gambar. Di rumah. Ya, betul. Jadi kan sambil kipas-kipas tangan, itu saya semuanya sudah saya obati dengan OT itu bisa ngobatin itu. Loh, kok saya itu. Ini juga yang membuat siapa? Yang membuat juga para dokter. Ya, betul. Kalau menggunakan satu, itu kan lebih murah daripada menggunakan nama-nama penyakit ini. Masing-masing nama obatnya juga sendiri-sendiri. Masing pabrik obat juga namanya obat sendiri. Bayangkan satu nama penyakit bisa 10 macam obat. Dijadikan satu dalam satu resep. Bayarnya piro wae. Ya, setuju banget dokter ya. Oh, luar biasa sebenarnya teman-teman kalau kita bisa paham gambar ini ya dan gambar yang ini, Anda bisa melihat banyak sekali penyakit-penyakit nama-namanya tadi, tapi sebenarnya problemnya adalah kronik inflamasi atau ini oxidative stress, dan solusinya tadi yang disebutkan oleh Dr. Syafiq adalah gaya hidup yang sehat, salah satunya adalah OT, karena OT mengandung antioksidan yang tinggi ya. Nah, saya mau sedikit share lagi ini satu slide lagi yang saya mau tunjukkan kepada teman-teman ya. Kenapa kok OT berani atau OT bisa mengatakan membantu oxidative stress? Karena kalau Anda perhatikan dalam slide ini ada zat aktif yang berada dalam teh hitam atau OT yang sangat bermanfaat ya. Saya ingin tunjukkan, ya, saya ingin tunjukkan buat teman-teman. Ini gambarnya, ya. Nah, ini skemanya ini ya. Ini skema menarik ya. Saya suka pakai skema ini untuk membantu. Nah, skema ini adalah satu skema yang menunjukkan bahwa dalam black tea atau OT itu ada 3 zat aktif, ya, ada 3 zat aktif yang sangat bermanfaat. Ya, yang namanya EGCG, L-theamin, dan theaflavin. Ya, EGCG, L-theamin, dan theaflavin. Nah, Anda perhatikan EGCG itu salah satu manfaatnya adalah menurunkan oxidative stress. Ya, Anda bisa lihat di gambar ini, menurunkan oxidative stress. Kemudian theaflavin juga disebutkan di sini menurunkan oxidative stress. Ya, oxidative stress ada panah turun itu artinya menurunkan oxidative stress. Jadi sebenarnya dengan kalau kita hubungkan dengan gambar slide tadi,
ini sebenarnya adalah solusinya adalah 3 atau 2 zat aktif yang dalam OT tadi. Ada EGCG dan juga ada theaflavin ya. Itu bermanfaat sekali untuk kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang dalam OT jumlah antioksidan itu tinggi sekali? Nah, ini bisa dijawab dalam slide yang berikutnya ini. Ya, di slide berikutnya ini Anda bisa lihat ini adalah dari ya, ini adalah slide ya, ini slide yang dari Laboratorium Pangan dan Gizi ya, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta yang menunjukkan bahwa antioksidannya kadarnya itu 100%. Jadi antioksidan dalam OT itu 100%. Berarti punya kemampuan yang sangat tinggi untuk membantu agar ketidakseimbangan jumlah oksidan dan antioksidan yang menyebabkan problem tadi oxidative stress bisa diatasi ya. Dalam LIPI juga disebutkan itu juga sama. Ya, di LIPI itu juga sama. Nah, Anda bisa perhatikan penelitian dari LIPI menunjukkan bahwa jumlah atau kemampuan pelindungan terhadap radikal bebasnya itu aktif sekali. Nah, ini menjadi satu bukti nyata bahwa memang benar-benar OT itu punya kemampuan untuk membantu kita ya. Jadi teman-teman bisa merasa yakin bahwa OT bisa membantu kita melindungi dari oxidative stress. Ya, kalau oxidative stress tidak terlindungi, berarti ini solusi untuk berbagai masalah tadi yang ada dalam slide tadi ya, seperti dalam slide ini. Ya, ini oxidative stress dengan begitu banyak penyakit yang ada di sini. Nah, ini bisa diatasi kalau kita bisa ini, oksidatifnya diturunkan. Ya, oksidatif stress disebabkan karena free radikal bebas yang lebih tinggi daripada jumlah antioksidan dalam tubuh kita. Ya, tapi ingat, OT bukan obat, itu adalah bagian dari gaya hidup sehat yang harus dilakukan secara teratur. Ya, kalau kita meminum OT sebagai gaya hidup, budaya hidup, kebiasaan hidup, pagi, siang, dan sore, pasti ini akan memberikan manfaat yang sangat besar ya. Jadi kami senang mengundang teman-teman untuk memiliki gaya hidup yang sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi OT secara teratur ya. Baik, silakan teman-teman, masih ada sedikit waktu lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai tadi ya, soal penyakit ya, bisnis tadi dan juga mengenai gaya hidup ya. Silakan. Ayo silakan. Ya, ini ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau ada kekurangan bakteri di usus kita. Ya, bagaimana kalau kekurangan bakteri di usus? Ya, bagaimana itu Pak katanya ya? Dan penyebabnya apa? Dan akibatnya apa? Ya, kita pernah bahas teman-teman bahwa usus kita itu merupakan bagian yang penting. Bahkan kemarin kalau Anda sudah perhatikan dalam pembahasan kita mengenai otak, sebenarnya otak itu ada 5, ya. Salah satunya disebut sebagai enteric brain. Enteric brain itu berarti kondisi usus kita itu akan mempengaruhi otak kita, ya. Kondisi usus kita akan mempengaruhi otak kita, sehingga apa yang terjadi dengan usus kita itu akan mempengaruhi otak kita, ya. Dr. Syafiq kemarin juga menjelaskan bahwa ada beberapa bakteri dalam usus kita ya. Ada bakteri-bakteri yang berguna, yang bagus untuk tubuh kita, karena bakteri-bakteri itu mampu membantu kita memproduksi memproduksi beberapa zat yang bisa bermanfaat. Tapi ada juga bakteri-bakteri yang bersifat patogen, yang berbahaya untuk usus ya, yang menghasilkan satu racun atau toksin. Dan racun itu bisa melalui peredaran darah masuk ke dalam otak kita dan menimbulkan masalah kepada otak kita. Sehingga akhirnya usus bisa punya pengaruh terhadap otak kita ya. Nah, ketidakseimbangan dalam jumlah bakteri di dalam usus kita akan menjadi masalah.
Maka kalau kita ingin membuat keseimbangan jumlah bakteri yang benar, yang bagus, Anda harus memperhatikan pola makan ya. Kita pernah bahas ada 2 pola makan, yaitu pola makan yang bersifat membantu pertumbuhan bakteri, atau bahkan kita bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung bakteri-bakteri yang bagus untuk tubuh ya. Ada istilah prebiotik dan probiotik ya. Kalau probiotik itu berarti makanan-makanan yang menunjang kepada pertumbuhan bakteri. Kalau prebiotik adalah bakteri-bakteri yang kita makan, tapi bakteri yang bagus ya. Misalnya yogurt ya. Kalau kita makan yogurt itu mengandung bakteri-bakteri yang bagus untuk pertumbuhannya dalam usus kita. Dan kalau kita memakan makanan yang bagus itu namanya sebagai probiotik ya. Karena memang kondisi usus kita itu sangat mempengaruhi kondisi di otak kita ya. Apa buktinya bahwa otak dan usus itu berkaitan? Ya, apa buktinya? Jelas sekali, misalnya pada waktu Anda tegang, misalnya Anda mau kuliah atau mau ujian, karena saking tegangnya, Anda jadi sering buang air besar. Atau kalau Anda misalnya mau ada acara yang penting, Anda mau maju presentasi, kadang-kadang Anda sering buang air kecil ke belakang. Karena Anda tegang, Anda merasa tertekan, ya, under suppress ya istilahnya, dan Anda sering bolak-balik ke kamar kecil, ya, atau Anda merasa mulas pelutnya. Itu membuktikan bahwa ada korelasi hubungan kaitan antara kondisi otak kita, pikiran kita dengan organ, termasuk dengan usus. Jadi kondisi kesehatan usus itu mempengaruhi kondisi otak kita. Itu yang kita bisa belajar ya. Maka pastikan bahwa usus kita benar-benar mengandung bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk kita ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan lewat chatting. Silakan teman-teman yang lain, masih ada sedikit waktu lagi untuk teman-teman bertanya ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi untuk topik mengenai kita hari ini. Ya. Nanti saya akan kirim ke grup ya, teman-teman. Saya akan kirim ke grup mungkin slide ini ya yang saya tunjukkan tadi. Jadi ini bisa Anda simpan nanti ya, slide ini. Ya, ini slide ini. Nanti saya akan bikin PDF-nya, ya, atau JPEG-nya, dan slide yang ini. Nah, ini Anda bisa simpan di HP Anda, sehingga kalau misalnya Anda ditanya, kok saya penyakitnya ini, apa solusinya, Anda bisa tunjukkan kronik inflamasi, akar masalahnya, atau ini akar masalahnya. Nah, solusinya Anda sudah tahu, ya. Nah, kronik inflamasi, nah ini ya menarik ya. Kronik inflamasi ini ada hubungannya dengan ini, dengan yang namanya oxidative stress. Karena oxidative stress itu bisa menyebabkan yang namanya kronik inflamasi. Tapi kalau Anda pernah lihat dalam skema yang lalu, bahwa oxidative stress itu bisa menyebabkan kronik inflamasi, bisa juga menyebabkan kalsium bebas masuk ke dalam sel, dan juga bisa menyebabkan integritas jaringan menjadi kurang atau lemah, sehingga akhirnya timbul penyakit ya. Anda pasti ingat ya mengenai pokok ini, bahwa ini adalah pintu masuknya penyakit ya, di pintu masuknya penyakit. Jadi kalau Anda paham mengenai slide ini, teman-teman OT lebih mudah untuk memahami apa sebenarnya penyakit itu ya. Oke, baik. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Kalau tidak ada, waktu kita memang sudah habis, saatnya untuk diakhiri atau ditutup. Jadi teman-teman kalau mau lihat lagi acara seminar hari ini dan seminar-seminar yang lalu, Anda bisa melihatnya melalui Facebook atau YouTube khusus untuk channel atau kanal Auti ya. Nanti Anda bisa minta kepada teman-teman Auti ya, channel atau
link untuk ke Facebook atau YouTube yang membahas seminar kita ya. Hari Selasa, hari Sabtu setiap pukul 1 siang kita membahas mengenai pokok-pokok ini ya. Maka teman-teman pastikan selalu hadir pada hari Selasa dan Sabtu pukul 13 siang supaya kita bisa menikmati pokok-pokok yang menarik dari acara seminar kita ya. Oke. Baik. Oh, rupanya masih ada pertanyaan satu lagi. Sebentar, saya tunjukkan dulu ada pertanyaan satu lagi dari Bandung. Nah, ini menarik pertanyaannya, gangguan metabolisme apakah bisa diatasi oleh AUTI ya? Pertanyaannya, gangguan metabolisme apakah bisa diatasi dengan AUTI ya? Jawabannya sangat bisa ya. Kenapa? Karena gangguan metabolisme itu ya, kalau Anda pernah lihat gangguan metabolisme itu salah satunya ya. Oke, mungkin saya akan tunjukkan salah satu slide untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Sebentar, saya tunjukkan dulu salah satu slide-nya untuk gangguan metabolisme. Oke. Kalau Anda pernah, saya tunjukkan dari seminar yang lalu mengenai metabolisme. Sebentar. Ya, ini mungkin dari ini ya. Gangguan metabolisme. Oke, saya cari dulu mengenai metabolisme. Ya, bentar ya. Oke. Boleh ada gambar mengenai metabolisme. Rupanya tidak ada di sini ya. Metabolisme. Nah, ini ya. Ini menarik ya. Ini kalau kita bicara mengenai 6 pintu penyakit ya. Anda bisa perhatikan ya, metabolisme itu ada 2, yang namanya metabolisme aerob dan anaerob. Ya, metabolisme aerob adalah metabolisme yang membutuhkan oksigen, sedangkan aerob adalah metabolisme yang tidak membutuhkan oksigen. Anda ingat metabolisme itu adalah sekumpulan dari energi yang belum di-scan, bentar ya. Oke, nggak kelihatan ya. Oke. Ya. Baru kelihatan? Muncul? Oke. Ya, ini Anda bisa lihat ya di sini teman-teman. Jadi metabolisme itu harus anaerob. Maksudnya metabolisme itu harus aerob. Aerob itu melibatkan oksigen. Kalau tidak ada oksigen, maka yang terjadi adalah namanya anaerob metabolisme. Nah, anaerob metabolisme ini ya, ini akan menyebabkan 2 kondisi. Produksi energinya turun, kemudian laktat asidnya, produksi laktat asidnya meningkat, sehingga akhirnya terjadi kondisi asidosis dan kematian sel. Nah, apa yang terjadi adalah, kalau saya lihat di sini, ya, Anda bisa lihat di sini, nah di sini ya, OT bisa membantu. Kenapa? Karena dia akan membantu untuk oksidatif stresnya ini. Ya, untuk oksidatif stresnya, OT sangat membantu sekali, sehingga bisa memperbaiki. Kenapa demikian? Karena salah satu penyebab munculnya oksidatif stres adalah karena radikal bebasnya tinggi. Kalau radikal bebasnya tinggi, bisa dinetralisir dengan antioksidan yang ada dalam OT, maka hasilnya, lihat gambar ini, oksidatif stresnya tidak ada, sehingga akhirnya semua akan sehat. Ini kalau oksidatif stres terjadi, maka timbul penyakit. Oksidatif stres terjadi, konektif jaringannya turun, timbul penyakit. Oksidatif stres terjadi,
maka kalau diberikan kronik inflamasi penyakit. Terus kemudian ini juga penyakit, ini penyakit. Jadi kuncinya adalah kalau itu tidak terjadi, maka akan terjadi kondisi yang sehat, termasuk metabolisme. Nah, ini semua adalah kondisi dalam sel yang melibatkan metabolisme sel. Jadi dengan kata lain, OT membantu metabolisme dalam hal meningkatkan kemampuan sehingga tidak terjadi oxidative stress. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan dari Bandung ya. Baik teman-teman, ini karena waktunya sudah habis, maka itu adalah jawaban untuk pertanyaan terakhir kita. Nanti kita akan sambung lagi pada hari Sabtu berikutnya. Kita siap dengan topik yang baru lagi ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam seminar kita hari ini, juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung juga. Kita akan ketemu lagi pada hari Sabtu dan juga hari Selasa setiap pukul 13. Ya, pastikan Anda untuk hadir pada jam tersebut ya. Kita akan terus maju bersama dengan OT Asia. Terima kasih.